Salam, selamat pagi anak semuanya. Selamat bertemu kembali. Sebelumnya Pak Simin mengucapkan selamat pesta Natal dan Tahun Baru walaupun sudah lewat beberapa hari yang lalu ya. Dan hari ini kita kembali bertemu ya, itu karena anugerah Tuhan ya. Sehingga kita masih bisa bertemu kembali di tahun yang baru, di chapel pertama di tahun ajaran 2022. Nah, sebelum kita memulai chapel kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan pujian yang diputarkan oleh Pak Simin. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Mari kita berdoa. Tuhan dan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu malam tadi hingga pagi ini kami dapat kembali bangun dalam keadaan sehat walafiat. Kami juga mengucap syukur atas hari yang baru, di minggu yang baru ini Tuhan, kami akan memulai chapel kami hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami dari awal pertengahan dan berakhir dengan baik. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan firman-Mu, bukalah setiap hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima setiap kebenaran firman Tuhan dan kami terus mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa
Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah hari ini kita akan mereview dulu ya untuk 2 hari kemarin ya, hari Senin dan Selasa dan hari Rabu ya. Jadi yang pertama itu kita akan mengetahui bahwa setiap orang di dunia ini adalah orang yang berdosa ya, orang yang perlu diselamatkan. Orang yang berdosa itu adalah siapa? Adalah kita-kita ini. Karena kita ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang perlu diselamatkan. Karena kita tahu bahwa Paulus katakan untuk memastikan kita bahwa tidak seorang pun ya, tidak ada satupun yang cukup baik atau cukup layak untuk masuk kerajaan surga. Karena kita ini berdosa, kita tidak ada satupun yang layak ya untuk masuk surga ketika kita belum diselamatkan ya. Karena di sini dikatakan bahwa setiap orang di dunia ini adalah orang berdosa, orang-orang yang perlu diselamatkan. Tidak ada satupun yang cukup baik atau cukup layak untuk masuk kerajaan surga. Tidak ada manusia yang sempurna ya yang ada di dunia ini ya. Walaupun kita sudah berbuat baik, tapi kalau kita belum diselamatkan, kita belum bisa masuk di dalam kerajaan surga. Nah, di Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 31 itu mengatakan bahwa tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, di Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24 ini itu ada 2 kata ya. Yang pertama itu dibenarkan ya. Kata yang pertama itu dibenarkan. Pernyataan ini adalah dari Allah bahwa hidup kita tidak bersalah saat ia melihat pada kebenaran Kristus dan bukan pada dosa kita ya. Hidup kita ini tidak bersalah saat Allah melihat ya kebenaran kita itu pada Kristus, bukan kepada dosa kita. Itu dibenarkan. Dan yang kedua itu kebenaran ya. Kebenaran itu adalah kebaikan yang sempurna tanpa dosa menurut pandangan Allah. Berarti kebenaran itu adalah kebaikan yang sempurna tanpa dosa menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan manusia. Ya. Bukan menurut pandangan manusia, tetapi menurut pandangan Allah itu bahwa kebaikan yang sempurna itu adalah tanpa dosa. Ya. Kita sudah tahu bahwa di dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24 itu ada 2 kata, dibenarkan dan kebenaran. Dibenarkan tadi itu pernyataan dari Allah bahwa hidup kita tidak bersalah saat ia melihat pada kebenaran kita, pada kebenaran Kristus, dan bukan pada dosa kita. Itu menurut pernyataan Allah bahwa Allah itu tidak hidup kita itu tidak bersalah, ya. Tapi dengan kebaikan yang sempurna itu tanpa dosa, itu di dalam kebenaran. Itu menurut pandangan Allah. Nah, dan untuk hari berikutnya itu di Roma pasal 3 ayat 25 sampai 26. Nah, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Di sini
di Roma pasal 3 ayat 25 sampai 26 ada 3 kata ya. 3 kata ini yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada kata pendamaian ya. Ada kata pendamaian itu adalah Yesus mengangkat semua hukuman kita di kayu salib sehingga semuanya hilang. Itu adalah pendamaian. Karena Yesus mengangkat semua hukuman kita di kayu salib. Nah, hukuman kita itu adalah kita manusia yang berdosa, sehingga Yesus yang mati di kayu salib. Karena dia memanggul setiap dosa-dosa kita. Dan dia mengangkat ya semua hukuman kita itu di kayu salib. Dia berani mati, dia rela mati di kayu salib itu karena dia mau menembus dosa-dosa kita. Karena dia mau mengangkat semua hukuman kita itu di kayu salib sehingga semuanya hilang. Itu pendamaian. Yang kedua, iman. Iman itu mempercayai bahwa sesuatu itu benar meskipun kita tidak melihatnya. Ya. Iman itu itu benar walaupun tidak kita lihat. Di sini Paulus mengatakan bahwa ketika kita menerima pendamaian dari Allah, Yesus mengangkat hukuman kita selesai sebagai karunia oleh satu yang disebut dengan iman. Nah, di sini iman adalah sesuatu yang benar, ya. Biasanya sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Karena Yesus hidup dan mati sebelum kita dilahirkan. Jadi kita harus mempercayai firman Allah dan mempercayai dengan iman. Ya. Jadi kita tahu bahwa Yesus ada itu, Yesus hidup dan mati itu sebelum kita lahir. Ya. Yesus mengajarkan kita untuk kita harus ya percaya kepada firman Tuhan, pada firman Allah, dan kita percaya dengan iman. Ya, ketika kita percaya kepada firman Tuhan, kita harus beriman. Ya, bukan kita hanya percaya begitu saja dan kita tidak mengimani. Ya, apa yang sudah dituliskan melalui firman Tuhan, apa yang sudah dijelaskan oleh Yesus kepada kita. Jadi ketika kita manusia yang berdosa, kita harus tahu bahwa kita harus bisa percaya dan kita bisa beriman. Itu yang kedua. Karena sesuatu itu tidak bisa kita lihat. Itu yang disebut dengan iman. Dan yang ketiga itu adalah anugerah. Anugerah itu adalah kita dibenarkan oleh Kristus ketika kita beriman kepadanya. Itu adalah anugerah. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Kenapa? Kita manusia ini, manusia yang berdosa. Manusia yang sering melakukan yang namanya dosa. Setelah kita melakukan banyak dosa, ya, anugerah daripada Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya, sehingga kita itu bisa beriman kepadanya. Dan kita tahu bahwa Yesus itu sungguh mengasihi kita manusia. Dia rela mati di kayu salib, ya. Dia mau menguji kesetiaan kita sebagai manusia yang berdosa. Apakah kita percaya dan kita mengimani, ya, bahwa Kristus itu benar-benar mati dan Kristus itu benar-benar bangkit kembali. Nah, dia mati karena apa? Dia mati karena dia mau mengasihi dan menebus setiap dosa yang kita buat. Hukuman-hukuman yang kita manusia berdosa ini kita dilimpahkan kepada Yesus yang sebagai penanggung setiap dosa yang kita lakukan. Nah, di situ kita tahu bahwa sudah kita berdamai, kita sudah iman dan percaya. Ya. Kita percaya kepada firman Allah dan kita mengimani. Setelah kita sudah percaya dan kita mengimani, kita adalah anugerah yang diberikan Kristus kepada kita. Karena kita beriman kepadanya. Itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita manusia. Karena Kristus tahu bahwa kita sudah beriman kepadanya. Dan di hari yang terakhir itu ada Roma pasal 3 ayat 27 sampai 31. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain?
Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Nah, di sini ada dua kalimat lagi yang mengatakan bahwa jangan sombong, ya, jangan sombong. Nah, di sini jangan sombong itu tidak ada satupun dari perbuatan kita yang dapat membawa kita ke surga. Jadi, tidak ada satupun dari perbuatan kita yang dapat membawa kita ke surga. Kita tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Ya, walaupun kita berbuat baik terhadap sesama kita, ya, kita selalu baik kepada siapa saja, ya. Tetapi kalau kita belum diselamatkan, ya, berarti kita belum bisa. Ya. Tetapi kita hanya bisa diselamatkan oleh Allah. Kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik kita. Oh, saya mau berbuat baik dengan seseorang. Saya berbuat baik dengan sesama. Oh, supaya saya itu diselamatkan. Kadang kita berpikir bahwa ketika saya melakukan perbuatan baik terhadap sesama, oh kita pasti sudah menilai bahwa oh Tuhan akan melihat kebaikan kita yang kita lakukan. Tetapi ada pertanyaan, apakah kita sudah diselamatkan oleh Allah atau belum? Ya? Kalau kita manusia, kita tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik kita. Ya. Kita tahu bahwa setiap perbuatan baik kita itu bukan semuanya itu baik di mata Tuhan. Ya. Kita sudah melakukan sesuatu yang tapi menurut menurut pandangan kita manusia bahwa kebaikan yang saya lakukan itu juga baik juga di mata Tuhan. Nah, tetapi berbeda. Mungkin di mata Tuhannya itu melihat kebaikan kita itu bukan dengan cara apa yang kita lakukan. Bukan dengan cara apa yang kita perbuatkan untuk sesama kita. Itu menurut pandangan Allah. Tapi menurut pandangan kita manusia bahwa kita sudah berbuat baik, berarti di mata Tuhan sudah berbuat baik. Saya rajin pergi ke gereja. Di mata Tuhan juga pasti akan melihat saya, oh anak ini rajin pergi ke gereja. Tapi Tuhan tidak hanya melihat itu. Mungkin Tuhan melihat setiap semua isi hati kita manusia. Kita datang ke gereja, apakah kita benar-benar betul-betul mau mengikuti ibadah gereja minggu tersebut? Atau karena hanya sekedar kita, oh saya mau rajin saja ke gereja. Saya mau datang, mau memamerkan baju saya, apalagi kita kemarin baru Natal, ya, tahun baru mungkin ada baju-baju yang mungkin harganya di atas 5 juta gitu ya. Tetapi itu kita punya hati tidak untuk mengikuti setiap ibadah. Kita tahu bahwa di mata kita, kita rajin. Nah, menurut pandangan kita manusia berdosa, kita tahu bahwa Tuhan itu pasti melihat, oh ternyata anak ini rajin ke gereja. Itu menurut pandangan kita manusia. Tetapi bagaimana Tuhan akan melihat setiap hati? Setiap hati kita itu apakah hati kita ini benar-benar mau mengikuti ibadah? Ya? Ataukah mungkin hati kita ini hanya mau melengkapi? Oh, hari Minggu ya sudah, saya pergi ke gereja. Karena saya takut dicek oleh guru agama, karena saya takut dimarah oleh orang tua. Bahkan saya pergi ke gereja dengan keterpaksaan. Supaya dilihat oleh orang-orang, pandangan orang-orang di sekitar kita bahwa, oh ternyata anak ini rajin ke gereja. Oh ternyata anak ini berbuatnya ini baik sekali. Mungkin di dalam hatinya itu dia berbuat itu dengan keterpaksaan. Perbuatan baik kita itu tidak bisa ya diselamatkan. Tetapi hanya bisa diselamatkan oleh Allah kita sendiri. Allah kita sendiri yang bisa selamatkan setiap apa yang kita lakukan. Kita sebagai manusia yang berdosa. Karena semua hanya oleh pengorbanan Kristus. Karena kita tahu bahwa Kristuslah yang berkorban untuk kita. Kita
Kita walaupun berbuat baik dengan sesama kita, tapi kita tidak pernah berkorban seperti Kristus. Kristus rela mati di kayu salib. Itu karena dia mau menebus, mau mengasihi kita manusia. Apakah kita manusia mampu seperti Kristus yang mau berkorban untuk mati di kayu salib? Tidak bisa kita sebagai manusia. Karena yang bisa adalah hanya pengorbanan Kristus kepada kita manusia. Ya, karena di sini bilang jangan sombong. Ya, memang kita berbuat baik. Ya. Kita tidak sombong, kita tidak ada memiliki sikap iri hati dan lain sebagainya. Itu hanya menunjukkan di luar saja. Istilah di dalam casing luar saja yang kita menunjukkan pada orang-orang di sekitar kita. Kita menunjukkan mungkin di mata Tuhan juga yang dari casing luarnya kita. Tetapi dari dalam kisah kita, apakah kita benar-benar ya mengimani Kristus? Kita benar-benar percaya atau tidak? Kita jangan melihat dengan harta duniawi. Karena kita manusia itu egonya tinggi sekali. Ya. Karena kita kadang manusia itu hanya terlihat dari casing luarnya saja. Tapi hatinya. Mungkin hatinya itu kamu masih ada musuh dengan teman, ya, dengan sesama dan lain sebagainya. Dari casing luar kita tidak bisa lihat. Misalkan Pak Simin, ya, mungkin dari casing luarnya itu kalian lihat Pak Simin ini mungkin orangnya ceria, ya, orangnya rajin, begini begitu. Tapi mungkin di dalamnya itu pasti ada pergumulannya, ya, yang kamu tidak tahu setiap isi hati. Nah, sebaliknya juga dengan kalian. Ketika kalian tuh di mata orang tua, kalian anaknya baik, anaknya sopan, tetapi di hati kalian itu sopan hanya karena supaya saya tidak tegur, saya tidak dapat marah, sopan supaya saya menjadi anak baik, supaya saya bisa mendapat hadiah, saya rajin supaya saya itu dapat dipuji. Itulah di dalam hati kita yang orang lain tidak bisa. Yang tahu itu adalah Tuhan saja yang mengetahui setiap. Oh, apakah saya bisa berkorban? Ya, mati di kayu salib seperti Kristus? Tidak. Apakah kita berkorban? Kita membantu sesama kita, ya, yang mengalami kesusahan. Kadang kita mau membantu sesama saja, kita masih berpikir panjang. Apalagi kita mau seperti Kristus. Kristus rela mati di kayu salib. Karena dia mau menebus kita. Pengorbanan Kristus kepada kita manusia ini memang sangat luar biasa. Di Roma, pasal 3 ayat 27-31, mengatakan kita jangan sombong. Walaupun kita tidak berbuat sombong dan lain sebagainya. Tapi tidak ada satupun dari perbuatan kita yang dapat membawa kita ke surga. Tidak ada. Walaupun kita setiap hari berbuat baik. Karena kita belum diselamatkan. Tapi ketika kita sudah diselamatkan, itu hanya oleh Allah. Karena semua itu hanya oleh pengorbanan Kristus kepada kita manusia. Yang kedua, bermegah dalam Kristus. Bermegah dalam Kristus itu merayakan dan memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang telah Yesus lakukan kepada kita. Jadi kita tahu bahwa kita merayakan, ya, dan memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Kita merayakan bermegah dalam Kristus seperti pengorbanan Kristus kepada kita. Itu kita bisa merayakan. Kenapa kita merayakan yang namanya hari yang ada Jumat Agung? Yesus mati di kayu salib. Karena itu kita bermegah dalam Kristus. Karena Kristus rela mati untuk kita manusia. Karena dia mengasihi kita. Pengorbanan dia sungguh luar biasa. Maka kita merayakan. Dan kita memberitahukan pada orang lain bahwa kita percaya. Ya, kita percaya. Dan kita mengimani. Kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan
rela mati di kayu salib karena dia mengasihi. Dia mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan. Maka kita harus bermegah di dalam Kristus, bukan bermegah dalam pribadi kita sendiri. Tapi kita harus bermegah dalam Kristus. Kita harus merayakan dan kita memberitahukan kepada orang lain. Seperti ketika kita sudah membaca firman Tuhan, bagaimana kita bisa memberitakan Injil itu kepada orang lain. Supaya kita bisa memberkati orang lain, memberkati sesama kita. Ketika kita tahu bahwa ketika kita mengikuti setiap ibadah di gereja kita masing-masing, kita akan mendengar firman Tuhan yang dibagikan melalui Bapak Pendeta itu kepada kita. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, apakah firman Tuhan yang dibagikan itu memberkati kita atau tidak? Nah, juga sekarang, seperti Pak Simin membagikan firman ini kepada kalian. Apakah firman ini memberkati kalian atau tidak? Kalau kalian mendengar dengan baik dari awal, berarti itu sangat memberkati. Tetapi karena kita tidak mendengar sepenuhnya dari awal, berarti menurut kita ya firman biasa saja. Tapi kalau misalnya kita mendengar, ya merenungkan isi firman Tuhan, ya kita mendengarkan apa yang sudah dijelaskan, itu pasti kita benar-benar memahami. Mungkin ada isi dari pemberitaan Injil kita, ya, itu yang kita dengar itu mungkin akan menjadi tamparan bagi pribadi kita masing-masing. Mungkin seperti tadi menjadi tamparan bagi kita semua. Jadi jangan sombong. Kita berbuat seolah-olah itu kita tidak sombong, berbuat baik, ya. Itu hanya dilihat dari case luarnya saja. Tapi bagaimana dari hati kita yang benar-benar kita percaya, kita mengimani akan. Setelah kita sudah melakukan itu, karena semuanya itu hanya oleh pengorbanan Kristus. Setelah kita sudah tahu bahwa semuanya itu oleh pengorbanan Kristus, kita sebagai manusia, kita harus bermegah di dalam Kristus. Dengan merayakan dan memberitahukan kepada orang lain. Dan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Kita sudah membacakan firman Tuhan, kita sudah tahu, mengerti si firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan kepada Yesus? Apa yang kita lakukan? Perbuatan baik kita tidak cukup kita mau memberikan kepada, karena kita ini manusia yang berdosa, manusia yang belum diselamatkan oleh Allah. Kita sudah diselamatkan oleh Allah, ya, kita bermegah di dalam Kristus. Yang seperti kita peringatkan setiap Paskah yang Yesus mati di kayu salib. Kenapa kita bermegah dalam Kristus? Karena kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib itu hanya karena Yesus mengasihi kita, mengampuni setiap kesalahan kita. Kita manusia yang berdosa, karena kita mau mengampuni orang lain itu susah sekali. Ya. Mengampuni orang lain itu susah sekali. Apalagi punya masalah yang seperti kalian dengar Bapak, ya. Masalah terjadi pembunuhan, ya. Kasus yang seperti itu menjadi dendam kita, dendam pribadi kita ini kepada orang. Tapi dengan cara bagaimana sehingga kita itu dengan perasaan marah kita, ya, emosinya kita dan lain sebagainya, kita serahkan setiap masalah yang kita hadapi, serahkan seluruh pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mampu mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Mampu menenangkan setiap pikiran-pikiran kita yang mungkin pikiran-pikiran tadi yang membuat kita itu semakin dibelenggu oleh dosa. Hanya Tuhanlah yang tahu setiap isi hati kita. Kenapa? Kita manusia ini hanya ibarat casing luarnya saja. Kalau casing luar dan casing dalam itu hanya ada pada Tuhan yang menciptakan kita. Kita manusia, kita lihat dari luarnya saja. Mungkin sekarang Pak Simin melihat
casing luarnya kalian tuh, oh iya, sudah tahun baru, mereka punya baik-baik semua dan lain sebagainya. Tapi dalam hati mungkin ada pergumulan-pergumulan khusus yang Pak Simin tidak tahu. Setiap kita kan punya pergumulan masing-masing. Tidak mungkin Pak Simin bilang, oh karena kita sudah tahun baru. Setiap pergumulan yang kita gumulkan di tahun yang lalu atau di tahun yang lama itu hanya menjadi kenangan saja. Saya tidak mau lagi ada pergumulan itu. Tetapi pasti pergumulan itu akan terbawa terus, ya, sampai di tahun yang baru. Di awal kita berkomitmen untuk saya mau lepaskan pergumulan saya di tahun 2020. Sehingga saya di tahun 2022 saya datang untuk menyambut tahun yang baru itu dengan hati yang tidak ada perasaan dendam, tidak ada pergumulan apa. Itu hanya komitmen yang kita sebagai manusia. Tapi nanti setiap pergumulan itu akan, itu apa? Menguji iman kita, menguji kesabaran kita sebagai manusia. Ketika kita sudah melakukan dosa dan kita diselamatkan oleh Allah, mari kita merayakan, memberitahukan kepada orang lain bahwa kita percaya, kita mengimani kepada Allah Sang Pencipta kita. Karena kita sudah tahu bahwa apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Kita bisa tahu, Yesus sudah lakukan banyak hal bagi kita. Dia rela mati hanya mau menebus dosa kita. Dia rela ditikam, dia rela dihina, hanya mau menebus setiap dosa kita manusia. Jadi anak-anak, pesan yang paling terakhir itu kita bermegah di dalam Kristus. Ya. Dan kita menyatakan, ya, iman kita yang kita percaya tentang apa yang Allah lakukan kepada kita. Kita sebagai orang Kristen kita tahu Allah sudah banyak hal, ya, melakukan, ya, memberikan pengorbanan yang begitu besar. Dia rela mati, pengorbanan kita manusia, pengorbanan kita kepada Allah. Tapi kita harus, ya, melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang bahwa kita benar-benar percaya, benar-benar kita iman di hadapan kita sebagai orang. Nah, untuk mengakhiri cepel kita di pagi hari ini, Pak Simin minta kalian untuk masing-masing, ya, berdoa, ya, dengan fokus yang Pak Simin sudah bagikan. Masing-masing kalian berdoa, ya, di dalam hati kalian masing-masing, ya. Tapi kalau misalkan kalian mau berdoa, itu benar-benar kalian fokus, ya, pikiran kalian kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang tahu setiap isi hati kalian. Yang seperti tadi Pak Simin jelaskan di awal, ya, kita berdoa hanya menutup mata, tapi hati kita, kamu sekarang diperintahkan oleh Pak Simin untuk kamu berdoa, ya. Tetapi mungkin kamu di depannya Pak Simin itu kamu mulai berdoa menutup mata, tetapi di dalam hati bukanlah kamu doa sesuai dengan pokok doa yang sudah dibagikan. Mungkin kamu hanya menutup saja, tetapi Allah yang bisa tahu isi hati, ya. Benar-benar kita mau menyatakan diri kita, mau berdoa, mau bersyukur kepada. Nah, ini ada 3 pokok doa. Yang pertama itu kita akan berdoa bersyukur, ya, kepada Yesus karena menjalani hidup yang tanpa dosa bagi kita dan memberikan kebenarannya tersebut kepada kita supaya kita dapat dibenarkan. Kita masing-masing berdoa, ya. Yang kedua, kita meminta kepada Allah agar memberi anugerah iman kepada kita agar sepenuhnya percaya bahwa Yesus adalah pendamaian bagi dosa kita. Nah, kita meminta kepada Allah agar Allah memberi anugerah iman kepada kita, ya, agar sepenuhnya kita percaya bahwa Yesus adalah pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, kita meminta Allah menolong kita agar kita dapat bermegah hanya di dalam Tuhan. Memberitakan tentang Yesus saja kepada orang lain. Jadi kita bermegah hanya di dalam Tuhan.
bukan kita bermegah atas kebaikan kita, atas diri kita sendiri. Tapi kita meminta Allah untuk menolong kita agar kita dapat bermegah hanya di dalam Tuhan. Memberitakan tentang Yesus saja kepada orang lain. Oke, anak-anak, silahkan kalian masing-masing dari rumah kalian masing-masing berdoa 3 pokok doa ini. Ini kasih kesempatan 5 menit untuk kalian berdoa masing-masing, dan setelah itu baru Mimin tutup kita di dalam doa. Dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang bisa kami dengar. Semoga firman di pagi hari ini terus mengingatkan kami dan mengajarkan kami agar kami dapat mengerti, bisa mengimani, dan bisa percaya. Kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada Tuhan. Tolong kami agar kami dapat melihat semua kemuliaan dan kami dapat berbuat hanya di dalam dan kami tahu setiap apa yang kami lakukan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan terus mengingatkan kami selalu bertanya kepada Dia. Dan kami bisa menceritakan tentang bahwa hanya Tuhan yang mampu mengerti apa yang Tuhan lakukan kepada kami. Pada surga, terima kasih atas statement. Kami akan memulai dengan kegiatan kami. Tuhan memberkati setiap kegiatan agar apa yang kami kerjakan anak yang mengikuti setiap proses pelajaran jaga menolong mengikuti setiap proses pelajaran hari. Bukalah hati pikiran mereka, jauhkanlah mereka pikiran-pikiran yang membuat mereka malas, pikiran-pikiran yang membuat mereka bosan dalam mengikuti setiap pelajaran. Ya Tuhan yang terus menjaga, melindungi setiap jaringan, setiap alat-alat kami kiranya kami serahkan ke dalam Bapa. Ini doanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.